Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan pada Keluaran pasal 40 ayat 16 sampai ke 38. Musa mendirikan kemah suci, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua. Pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu. Dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakannyalah tudung kemah di atasnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut, dikenakannyalah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannyalah tabir penudung, dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara, di depan tabir itu. Diletakannyalah di atasnya roti sajian menurut susunannya, di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu, pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannyalah tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannyalah di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannyalah di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannyalah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannyalah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Tema hari ini adalah kehadiran-Mu. Kamadiorananmi, seorang anak sangat membutuhkan kehadiran orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Demikian halnya dengan kehidupan beriman orang percaya yang membutuhkan Tuhan. Di bawah pimpinan Musa, bangsa Israel harus membuat kemah suci agar kehadiran Allah tinggal bagi bangsa Israel. Keluaran pasal 40 ayat 16-17. Kemah suci menjadi tanda kehadiran Tuhan. Kemah suci Mishkan dalam bahasa Ibrani disebut Oholmut, kemah pertemuan, merupakan tempat ibadah sentral yang dapat dipindah-pindah untuk bangsa Israel mereka meninggalkan Mesir. Kemah suci dibuat dengan penuh penataan dan peraturan. Kata Mishkan berkaitan dengan kata Ibrani yang artinya tinggal, beristirahat atau menetap, yang merujuk pada kehadiran Allah yang menetap. Itu berarti kemah suci besar peranannya untuk menunjukkan kehadiran Allah yang menetap di tengah-tengah bangsa Israel. Keluaran pasal 25 ayat 8. Kehadiran Allah tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel karena kemah suci, melalui darah dan pengorbanan Kristus yang telah membelah dua tabir Bait Allah menunjukkan bahwa sekat pemisah antara umat dengan Allah telah terbuka.
Jika dulu hanya imam yang tidak najis yang dapat bertemu dengan Allah, maka kini melalui Kristus kita dapat merasakan kehadirannya dan datang kepadanya. Dengan demikian, Allah tidak sulit untuk ditemui. Datanglah kepadanya dan rasakan kehadirannya. Dia menetap dan tidak meninggalkan kita, tetapi kitalah yang kadang menjauh darinya. Ingatlah bahwa ketika saya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya, bukan berarti ia meninggalkan saya, melainkan sayalah yang meninggalkan dia. Allah senantiasa rindu berdiam dalam diri dan hidup saya. Maukah saya memberikan tempat dalam diri saya? Terpujilah dia dalam kesetiaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.